Sekutu Rusia bikin AS mumet sampai pesawat jatuh ke danau Tanzania. Magnitude of Russia's cyber capacity is fairly consequential, and it's coming. The federal government is doing its part to get ready. There's still much more we need to do to have the confidence that we've locked our digital doors, particularly for the critical services Americans rely on. Ndege ikiwa kama mita 100 imepata taharuki kwa sababu ya hali ya hewa ilikuwa mbaya katika eneo letu, ilikuwa inanyesha, kwa hiyo ikatumbukia kwenye maji. Sasa hivi kila kitu kipo under control. Mkuu wa jeshi la uokoaji na zimamoto la mkoa wa Kagera yupo kwenye scene pamoja na vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Tunaendelea na uokozi wa hiyo ndege. Perkembangan invasi Rusia ke Ukraina hingga pesawat jatuh ke danau Tanzania mewarnai berita internasional selama akhir pekan. Eskalasi antara Korea Utara versus Korea Selatan juga tak kalah menjadi sorotan. Berikut kelas berita internasional. Kecelakaan pesawat jatuh ke danau di Tanzania, 19 tewas. Sebanyak 19 orang meninggal usai pesawat komersial kecelakaan terjun ke Danau Victoria di Tanzania pada Minggu 6 November. Semua warga Tanzania bersama Anda berduka atas 19 orang yang kehilangan nyawa dalam kecelakaan ini, kata Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa. Sebelumnya otoritas menyatakan 26 orang selamat dari total 43 orang dalam pesawat yang kecelakaan. Pesawat yang jatuh merupakan ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan Precision Air. Sejauh ini belum jelas apakah 19 orang itu termasuk anggota regu penyelamat yang tenggelam atau pesawat berkapasitas 48 tempat duduk itu mengangkut lebih banyak orang. 5 sekutu Rusia yang bikin AS makin pusing. Presiden Amerika Serikat Joe Biden semakin pusing gara-gara sejumlah negara sekutu Rusia bertambah. Hubungan mereka pun semakin mesra. Kemesraan Rusia dan sekutunya semakin meningkat usai Presiden Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina pada Februari lalu. Beberapa negara itu bahkan memasok senjata untuk membantu Rusia melawan Ukraina. AS diam-diam minta Ukraina negosiasi dengan Rusia. Amerika Serikat dikabarkan diam-diam meminta Ukraina melakukan negosiasi dengan Rusia. Gedung Putih juga meminta Ukraina membatalkan persyaratannya, yakni ingin bernegosiasi dengan Moskow apabila Presiden Rusia Vladimir Putin lengser. Dalam laporan Washington Post pada Sabtu 5 November, disebutkan bahwa permintaan itu bukan ditujukan untuk mendorong Kiev ke meja perundingan bersama Rusia, melainkan untuk memastikan Ukraina tetap mendapat dukungan dari negara-negara yang khawatir perang semakin meluas. Para pejabat AS disebut mengakui Putin saat ini tidak bisa diajak bernegosiasi. Semenanjung Korea panas, Korut dan Korsel saling serang. Semenanjung Korea kembali panas usai Korea Utara atau Korut dan Korea Selatan atau Korsel saling mengerahkan ratusan jet tempur hingga misil balistik ke masing-masing negara. Pada Jumat 4 November, Korea Utara mengirim 180 jet tempur di dekat Korea Selatan. Jet ini warawiri di 20 km dan garis demarkasi militer atau DMK di sebelah utara. Kemudian pada Sabtu 5 November, Pyongyang kembali menembakkan senjata. Kali ini 4 rudal balistik jarak pendek diarahkan ke Laut Barat. Pesawat jatuh di Tanzania tewaskan 19 orang, ini kronologinya. Sebuah pesawat penumpang Precision Air yang merupakan maskapai penerbangan swasta terbesar Tanzania terjatuh pada Minggu 6 November. Sedikitnya 19 orang dikabarkan tewas dalam kejadian itu. Perdana Menteri Kassim Majaliwa mengatakan, Precision Air jatuh di Danau Victoria saat mendekati kota barat laut Bukoba. Kami berduka atas 19 orang yang kehilangan nyawa dalam kecelakaan tersebut, kata Majaliwa. Otoritas regional sebelumnya mengatakan 26 orang yang selamat dalam penerbangan PW494 telah dievakuasi ke tempat yang aman dan dibawa ke rumah sakit di kota tepi danau. Sementara data dari Precision Air berbeda, mereka mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ada 24 orang selamat dari kecelakaan itu. Ada 2 orang yang terluka dalam upaya penyelamatan yang telah dihitung,
sebagai korban selamat, tetapi mereka bukan penumpang. Demikian alasan dari pihak Precision Air. Maskapai itu sudah mengirim tim penyelamat dan penyelidik ke tempat kejadian dan menyatakan simpati terdalam atas kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 8:53 05.53 GTM pada Minggu 6 November. Perusahaan mengatakan pesawat yang mengalami kecelakaan adalah ATR 42500 diproduksi oleh perusahaan ATR Prancis Italia yang berbasis di Toulouse. Saat terbang, terdapat 39 penumpang termasuk seorang bayi dan 4 anggota awak di dalamnya. Sementara itu, pihak maskapai Precision Air mengatakan pesawat tersebut lepas landas dari kota Dar es Salaam dan mendarat darurat pada pukul 8.53 pagi atau 05.53 GTM saat mendekati Bandara Bukoba. Tanzania Broadcasting Corporation atau TBC melaporkan penerbangan PW494 yang dioperasikan Precision Air menghantam air saat cuaca badai dan hujan lebat. Salah seorang saksi memberitahukan dia melihat pesawat terbang dengan tidak stabil, berbelok ke bandara tetapi meleset dan masuk ke danau. Rekaman video yang disiarkan di media lokal menunjukkan pesawat itu sebagian besar tenggelam, sejumlah nelayan mendekati untuk menyelamatkan penumpang. Pekerja darurat berusaha mengangkat pesawat keluar dari air dengan derek. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Dar es Salaam merilis sebuah pernyataan, memberi penghormatan kepada upaya heroik para penyelamat pertama, terutama warga biasa yang membantu menyelamatkan para korban. Precision Air yang sebagian juga dimiliki oleh Kenya Airways, didirikan pada 1993, mengoperasikan penerbangan domestik dan regional secara charter pribadi ke tujuan wisata populer, seperti Taman Nasional Serengeti dan Kepulauan Zanzibar. Kecelakaan itu terjadi 5 tahun setelah 11 orang tewas ketika sebuah pesawat milik perusahaan Safari Coastal Aviation jatuh di Tanzania Utara. Perkembangan invasi Rusia ke Ukraina hingga pesawat jatuh ke danau Tanzania mewarnai berita internasional selama akhir pekan. Eskalasi antara Korea Utara versus Korea Selatan juga tak kalah menjadi sorotan. Berikut kelas berita internasional. Kecelakaan pesawat jatuh ke danau di Tanzania, 19 tewas. Sebanyak 19 orang meninggal usai pesawat komersial kecelakaan terjun ke Danau Victoria di Tanzania pada Minggu 6 November. Semua warga Tanzania bersama Anda berduka atas 19 orang yang kehilangan nyawa dalam kecelakaan ini, kata Perdana Menteri Tanzania, Kassim Majaliwa. Sebelumnya, otoritas menyatakan 26 orang selamat dari total 43 orang dalam pesawat yang kecelakaan. Pesawat yang jatuh merupakan ATR 42500 penerbangan PW494 yang dioperasikan Precision Air. Sejauh ini belum jelas apakah 19 orang